Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 12 waktu Indonesia Barat, saya dari Salampesi. Hujan lebat yang melanda kota Tarakan pada Senin dini hari mengakibatkan terjadinya tanah longsor di 4 titik kota Tarakan, Kalimantan Utara. Akibat peristiwa ini 11 orang meninggal dunia dan belasan rumah warga hancur. Kepala Basarnas Kota Tarakan Amiruddin mengatakan longsor terjadi di RT 17 Juwata Permai, Kampung 1 Skip kawasan Gunung Selatan, dan RT 19 Karanganyar. Longsor di RT 17 Juwata Permai menyebabkan 4 orang meninggal. 3 orang meninggal di Kampung 1 Skip, 3 orang meninggal di Gunung Selatan, dan 1 orang meninggal di Karanganyar. Rumah yang tertimpa longsor ini sebagian besar berada di lereng perbukitan. Peristiwa ini diperkirakan terjadi pada dini hari saat hujan lebat dan di waktu para korban terlelap. Tim evakuasi yang terdiri dari Basarnas dan personil Kodim 0907 Tarakan dibantu warga sekitar mengevakuasi korban dengan peralatan seadanya. Sebagian besar korban meninggal dunia akibat rumah mereka roboh dan tertimbun tanah. Hingga kini tim evakuasi dari Basarnas terus melakukan pendataan untuk mengantisipasi adanya korban tambahan. Mengingat dari beberapa rumah yang tertimbun longsor, ada 1 rumah yang belum ditemukan pemiliknya. Bagus-bagus baru kita bawa turun. Baik, jadi data korban yang bisa kami berikan sesuai dengan hasil pemantauan kami di lapangan dan sesuai hasil koordinasi kami bersama teman-teman dari BPBD, dapat kami simpulkan bahwa jumlah korban yang dievakuasi dalam kondisi naik delta itu berjumlah 11 orang dan dievakuasi dalam keadaan kondisi selamat yaitu 3 orang. Jadi total korban semua itu 14 orang. Longsor terjadi di 4 titik di Kota Tarakan, Kalimantan Utara saat hujan lebat. Peristiwa ini menyebabkan 11 orang meninggal dunia. Kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala Basarnas Tarakan, Kalimantan Utara, ada Amiruddin. Selamat siang, Pak Amiruddin. Selamat siang, Mas. Pak Amiruddin, selain hujan lebat, apa penyebab lain dari longsor yang terjadi di Tarakan ini? Jadi sebenarnya permasalahan pertama yang menyebabkan tanah longsor itu adalah anomali cuaca, yaitu terjadinya hujan lebat yang memang intensitasnya sangat deras, ditambah dengan angin kencang. Terus ditambah lagi di daerah lokasi itu memang struktur tanahnya berbukit dan tidak berbatu sehingga memudahkan terjadinya tanah longsor. Baik, sudah berapa hari hujan lebat terjadi di wilayah Tarakan, Pak Amiruddin? Kalau hujan lebat memang berdasarkan data dari BMKG sudah ada instruksi itu mulai dari tanggal 27 sampai tanggal 29 September ini akan terjadi anomali cuaca yang kurang bagus di Kalimantan Utara, dan ini kita rasakan di Kota Tarakan pada tanggal 28 September pada pukul 12.00 atau tengah malam terjadi hujan yang sangat lebat dengan intensitasnya yang sangat tinggi dengan angin kencang dan diikuti dengan petir. Ya, warga Kalimantan Utara khususnya Tarakan diminta waspada anomali cuaca setidaknya sampai hari ini. Lalu terkait dengan korban selamat, ada berapa orang, Pak, dan bagaimana kondisi mereka sekarang? Jadi untuk yang korban selamat yang kami evakuasi atau dievakuasi itu sekarang mereka 3 orang itu sudah berkumpul dengan keluarganya dan yang satunya masih dirawat di rumah sakit umum daerah Tarakan. Baik, lalu sedikitnya ada 11 orang meninggal dunia. Apakah diperkirakan korban masih ada yang tertimbun? Jadi untuk terkait masalah korban, kemarin itu setelah kita melaksanakan operasi SAR, sampai paginya kami melakukan asesmen ataupun melakukan pengecekan di lokasi-lokasi yang terdampak banjir bersama-sama dengan tim yang ada dari BPBD maupun dari TNI Polri. Kami melakukan semacam investigasi, menanyakan kepada keluarga-keluarga korban ataupun tetangga-tetangga korban maupun perangkat daerah, dalam hal ini RT. Kami melakukan koordinasi meminta data apakah mungkin masih ada warga yang menyatakan keluarganya yang hilang ataupun tidak ditemukan, sehingga kita bisa melakukan pencarian. Tapi alhamdulillah sampai kemarin siang semua sudah clear semua, tidak ada lagi yang dinyatakan hilang ataupun yang merasa keluarganya tidak ditemukan. Jadi semua rumah yang terkena dampak itu
Pak RT-nya sudah tahu bahwa satu rumah ini keluarganya sekian, satu rumah ini keluarganya sekian. Hasil data itulah yang menjadi acuan kami, sehingga kami memutuskan berdasarkan hasil rapat bahwa korban sudah tidak ada lagi yang dinyatakan hilang. Baik, Pak Amiruddin, bagi korban yang membutuhkan bantuan, di manakah posko Basarnas didirikan untuk bencana ini? Jadi untuk posko kami sudah bersama-sama dengan BPBD Kota Tarakan. Jadi poskonya kalau ada masyarakat ataupun mungkin akan ada bantuan dari daerah luar, mungkin bisa disalurkan melalui posko yang kita bentuk di BPBD Kota Tarakan. Baik, artinya tadi Anda sudah sampaikan tidak ada lagi orang yang dalam pencarian, dipastikan semua sudah clear, tapi berapa kepala keluarga yang terdampak dari kejadian ini, Pak Amiruddin? Kami tidak mendata berapa jumlah kepala keluarga, karena data yang itu terkait menyangkut masalah asesmen, masalah penyaluran bantuan ataupun ada yang lainnya itu adanya di BPBD Kota Tarakan. Nanti mereka yang bisa memberikan klarifikasi terkait menyangkut masalah berapa kakak yang terdampak dan bantuan-bantuan apa saja yang mereka butuhkan. Karena Basarnas cuma melakukan evakuasi ataupun pencarian apabila ada kondisi yang memang membahayakan jiwa manusia. Baik, terima kasih Kepala Basarnas Tarakan, Kalimantan Utara, Pak Amiruddin sudah berbagi informasi di Headline News pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.